Jadi ngeri deh. Jadi nggak dia naik? Tapi Iya, kalau iya, iya. ngeliat naiknya udah banyak dari 55 ke 80 ya turun ke 72 sebenarnya wajar sih. Wajar. Bahkan even ke 7 ke 6 68 lah itu juga menurut gue masih wajar kok. 68 itu kan resisten kan. 68 kan ini. Ini kan 68 Ya, ya. Di sini nih. Nah, ini kan ngetes ini nih. Ngetes high yang dulu di ya. sini. Jadi gua rasa itu pun juga masih wajar sebenarnya. Oke, oke, oke. Ya. Nah, tapi berarti mungkin teman-teman jadi ada dua nih. Ada teman-teman yang udah punya posisi pada bingung sama teman-teman yang mau masuk. Nah, kalau mau masuk ya kita lihat besok lah kalau ternyata besok selling pressure-nya masih masih kenceng ya mungkin kalau teman-teman yang awalnya niat masuk 100 ya dicicil dulu, dibagi-bagi aja. Hmm. Jangan langsung jebret hajar satu harga ya teman-teman karena ya kita nggak ada yang tahu sebenarnya kayak saham ini kapan naik kapan turunnya. Jadi better Iya. kalau beli cicil ya kan. Tapi kalau besok masih ARB lagi menarik dicermatin juga. Kalau besok ARB Iya, tiba-tiba udah nongol bid 1 2 papan gitu ya. Nah, itu boleh iya, dipantau tuh. iya, Biasanya iya. itu asik tuh buat scalping. Oke, oke. Nah, terus saham ARB lagi ini ada yang nanya nih. ASLC. Wah, SLC. Waduh. Iya, saham. Iya, yang Wah, saham-saham normal small kok. mid cap-nya Nih, normal ya banget kan? ini koreksinya nguji nguji Ya, support dari ini. penguatan yang signifikan kan? Iya. Nah, ini nguji support. Kalau ini gue lihat EMA 100. Kalau kita lihat pakai eh, apa namanya pakai area gitu ya. Ini lagi nguji gini kan, kurang lebih lah nguji support yang sebelumnya ditembus nih, resist ditembus sebelumnya. Jadi menurut gue sih masih oke-oke aja. Ini ada gap nggak sih ya? Ini gap nggak ya? Oh, Di enggak. bawah itu kan yang Enggak, enggak. Enggak, enggak. Bukan gap, bukan gap. Tapi ada ini ya? kelihatan menarik loh. Ini tuh kayak reversal loh untuk di sini. Naiknya di sini beda sama dulu di sini. Kalau di sini tuh cuman blow blow off doang istilah seperti itu. Tapi kalau di sini udah lebih rapi gitu. Tetap Iya, menarik sih. iya, iya. Iya, iya. Nah, balik lagi teman-teman. Jadi kayak misalnya meskipun beberapa ARB hari ini, tapi jangan langsung panik karena ya teman-teman mesti perhatiin juga ngelihat dia kenaikannya seberapa banyak. Nah, kayak misalnya tadi Dewa, ASLC itu kan penguatannya udah cukup signifikan ya. Ya jadi sebenarnya nggak usah kayak begitu ARB sekali terus langsung panik. Ya tetap aja dilihat oh dia supportnya di berapa kalau ternyata dia ngebentuk lower low misalnya. Nah, itu baru mungkin teman-teman baru mulai kayak oke berarti gue mesti melakukan stop loss. Kalau enggak sebenarnya masih ya nggak apa-apa, nggak usah Iya, terlalu dikhawatirin gitu kan. betul betul. Tinggal nanti mungkin money management. Jadi kayak yang udah untung lumayan nih di Dewa gitu. Ya kan kita Hmm. ada prinsip ambil profitnya dulu misalnya gitu. Itu kan bisa bisa dilakuin biar nanti kalau misalnya lagi koreksi yang kita udah jual bisa untuk buyback di bawah gitu. Jadi balik lagi sih sebenarnya mau harga saham bagaimanapun nanti ujungnya di money management kita yang nentuin eh, hasilnya gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke. Nah, terus saham apa lagi nih, Bro? Lu kan tadi kan ngeliat kayaknya oh lu masih akan tetap fokus di saham-saham yang masih bergerak uptrend kan. Kalau Hmm. mungkin di luar komoditas lu sebenarnya mungkin masih memantau apa nih, Bro? Sebenarnya gue Kalau akhir-akhir kita ini gue lagi mantau itu bank digital sih. Bank digital. Cuman dalam 2 3 hari terakhir ini mereka kayaknya lagi istirahat dulu. Jadi gue kalau mau ngomong sekarang pun juga relatif belum saatnya gitu loh. Tapi kayak Arto, lalu kayak apa ya? Arto, lalu BBYB, BNBA seperti itu on the list. Tapi kelihatannya belum belum muncul lagi momennya sekarang. Jadi sekarang sih ya, ya. gue personally gue lebih ngelihat kayak eh, coal mining sih. Kelihatannya coal mining gitu. Coal mining. Oke, belum oke. belum Ya banyak mungkin pilihan lain. Heeh. ya, ya. Mungkin nanti untuk bank digital kita di live kita nanti 2 minggu mendatang mungkin, Bro, udah menarik. 2 minggu, 2 minggu. Iya. Siapa tuh udah Ya, mulai kelihatan ininya ya, momen-momennya gitu. ya, ya.
Ini bagi teman-teman yang tadi nanyain kayak friend dan lain-lain itu udah kita bahas ya teman-teman. Mungkin kalau yang ketinggalan nanti bisa cek rekamannya ada. Itu kalau teman-teman yang penasaran bagi yang ketinggalan. Nah, terus ini ada yang nanya juga, coba kita yang dari tadi banyak yang nanya itu properti ini bro, sektor Ah iya properti. ya, udah lama nggak lihat properti ya. Tapi Iya apa gimana? ya? Gua, Belum kayaknya ya. gua sebagai orang yang cukup ngikutin properti, gua nggak Hmm. merasa properti itu menarik sekarang. Yes, agree. Enggak. Sumarekon, BSDE, apalagi ya Asri. Jadi gue sebagai orang yang gua kan ada lah ya kayak invest ada properti itu. Kalau untuk sewa relatif oke, tapi kalau udah bicara harga jual dan lain-lain, kelihatannya belum ya, kelihatannya belum. Yes, Mungkin yes, yes, yes. BSDE, bentar, Powon. Eh, mungkin Powon yang paling menarik technical doang. Gue nggak tahu story-nya apa, cuman di technical. Tapi kalau kayak SMRA, Asri gitu, itu masih masih belum solid pergerakannya. Walaupun kayak Ya, SMRA kan penjualan Sumarekon Bogor kan sukses berat kan tuh ya. Cuma betul, kelihatannya betul. nggak yang gimana-gimana gitu loh. Enggak sih, kalau gue personally enggak sih untuk properti belum. Mungkin kalau properti ya, kayak gue menyambung yang lu bilang P1 tadi, karena P1 ini kan mereka lebih gedenya cukup gedenya di recurring income Recurring kan, income, pendapatan. yes. Ya, jadi mungkin Dan kalau kayak lu ya, ngomong kayak, iya kayak lu ngomong tadi kayak rental sebenarnya masih oke. Ya mungkin hmm, kayak P1 ini untuk rental-rental office iya. dan lain-lain, ya, gue yakin office dan mall-mallnya masih oke, tapi mungkin Ya, penjualannya em, yang itu yang agak slow down kan, mungkin. iya. Dan mall kan juga, mall dia kan rame semua tuh, Gandaria, Kokas, apalagi. Blok E Plaza ternyata punyanya Powon juga ya kalau nggak salah ya. Iya, Powon punya. Jadi Betul, itu betul. rame rame juga gitu loh. Mereka recurring income jadi yang jadi andalannya ya. Hmm. Nah, terus ini banyak yang nanya itu sebenarnya cars nih. Mungkin kalau cars ini kan sebenarnya lo nggak bisa ngeliat teknikalnya ya bro ya. Karena Iya, kan gocap. sempat kemarin hari Jumat apa kemarin tuh kan sempat arah tuh bro, sempat lihat harga 55 dia. Oh iya ya. Iya kan? Wih, Iya bro. Sempat tapi nah balik lagi waktu itu gue juga bilang ya di cars ini diterima. Jadi kan sebenarnya kan saham-saham yang udah lumayan lama bertengger di Gocap terus tiba-tiba hidup. Kalau kalau gue pribadi pas hidup hari pertama gue nggak mau terlalu spekulasi dulu. Karena ujung-ujungnya kan ya begitu lu balik Gocap, lu nyender lagi pusing lu ya kan. betul. Kecuali dia tutupannya udah misalnya let's say tutupannya udah di 55 terus besokannya masih ada nyawa gitu ya udah gue mungkin Betul. lebih berani gue buat masuk tapi kalau misalnya baru hari pertama terus tiba-tiba itu juga arahnya udah nggak kuat ya kan arahnya udah kayak agak kempes ya Itu, skip gue itu sih orang-orang jangan pada jangan kabur dulu jangan itu artinya tuh. iya dan ingat loh teman-teman kayak saham yang gocap lama ini berarti kan banyak yang udah nyangkut kan banyak yang mungkin udah frustasi juga banyak yang udah kayak kesel aduh kalau bisa keluar gue keluar deh jadi kayak menurut gue agak hati-hati aja kayak buat saham-saham gitu jadi menurut gue agak skip dulu ini sebenarnya kan sama nih kayak BNBR pas waktu itu kan sempat hidup pas Ya, pertengahan ya. tahun ya pak awal tahun kan sempat naik habis itu ternyata nggak kuat balik lagi gocap Ya, nah ya. Sampai beda 58 itu ya. April. iya Iya, iya. April ya nah beda Ah, kan beda pas begitu dia masuk di pertengahan Agustus pas pertengahan Agustus kan itu kan lumayan kuat tuh volume juga cakep naik terus ya mungkin di situ kalau teman-teman mau spekulasi jauh lebih oke dibandingin pas baru hari pertama open dari ARB teman-teman. iya nih. Itu kayak BNBR aja untuk bisa naik jadi 84 itu dia butuh satu 2 3 kali naik dari gocap dibanting dulu. 3 kali naik dibanting sampai 3 kali baru yang keempat baru berhasil. Ya, jadi memang memang yang lu bilang kalau udah gocap baru naik hari pertama mendingan nanti dulu deh lihat lihat perkembangannya. Iya, 4 kali loh.
Iya, iya. Jadi em, agak hati-hati aja sih menurut gua kayak buat yang teman-teman baru mau masuk di saham-saham gocap. Karena beberapa kali tuh waktu itu ada yang sempat hidup, terus akhirnya bertengger lagi di gocap kayak Sebat misalnya. Nah itu kan mungkin orang-orang itu ngelihat wah ini udah mulai hidup nih, jadi banyak yang spekulasi, mulai ikutan masuk, tapi habis itu balik lagi ke gocap. Nah jadi nggak bisa keluar. Jadi better saham masih banyak teman-teman pilihannya, jadi mungkin cari saham lain aja. Betul, betul. Setuju banget. Saham pamungkas pamungkas lu ini bro, apa nih? Gue gua sekarang lagi nggak ada. Gue sekarang lagi kayak lagi apa ya? Posisi itu lagi tanggung semua gitu loh. Yang naik udah agak di atas, yang lagi di bawah lagi hilang momentum. Jadi kayak tadi gue bilang, gue seminggu 2 minggu yang lalu gue lagi pantau tuh bank digital, tapi sekarang tuh lagi hilang momentum semua karena iringan sama market juga lagi nggak gitu bagus. Jadi tuh sekarang Hmm. gue nggak bisa bilang yang bener-bener mantep kecuali ngelanjutin batu bara sih, kalau gue sih itu ngelanjutin batu Oke, bara. oke. Nah, Ya, ya. Batu bara story-nya kan masih sama ya, story-nya masih masih sama. sama, sentimennya juga masih sama, masih cukup Hmm, menarik. Menurut gua batu bara ini oke. Sama sebenarnya mungkin kalau teman-teman masih kayak bingung sektor apa lagi yang juga oke, ya menurut gua ya kayak di sektor telekomunikasi sebenarnya. ya. Sektor telekomunikasi ini kan ya kayak balik lagi, misalnya inflasi naik, orang-orang kan tetap butuh pulsa, bro, ya kan? Bukan Wah, berarti kayak oh itu ini itu udah akan itu udah hierarki paling utama tuh dari kita semua tuh, wifi dan internet. iya, bro. Jadi sebenarnya kayak gua lumayan lumayan belief untuk sektor telekomunikasi, yang mau itu Telkom, Excel, Isat, even ya mungkin Friend kan ya agak agak small small capsnya ya. Kayak laporan keuangannya should be okay. Mau kayak misalnya suku bunga naik dan lain-lain, laporan keuangannya should be okay, karena kan mereka satu persaingan juga udah nggak terlalu ketat, mereka udah nggak banding-bandingan harga, dan orang kayak yang lu bilang tadi, hierarki paling utama itu adalah data dan pulsa. Jadi mau nggak mau kayak ya mau suku bunga naik ya tetap aja tetap orang beli pulsa kan. Pasti, pasti. Itu lebih, kayaknya lebih baik nggak makan, kurangin makan daripada kurangin pulsa kayaknya. Mungkin satu lagi nih bro, dari tadi beberapa orang juga nanyain ESA. ESA gimana bro teknikalnya bro? S1 gue juga mantau tuh. Sebentar, sebentar. Hmm. ESA itu bagus. Jadi kalau kita lihat gini, ini tuh aduh mirip grafik apa ya tadi kita udah buka ya? Eh, mirip Adaro kayaknya kalau nggak salah. Ya, mirip Adaro kalau nggak. Jadi dia koreksi itu masih ketahan lah di area-area MA ini, MA 100 ini kan ya. Dan secara Ya, tren juga relatif dalam channeling tren naik walaupun landai gitu. Jadi menurut gue sih selama dia hmm. bisa bertahan di atas level 1000 berapa ini di sini, 1000 lah ya, 1010 gitu ya. Itu Ya, itu sih peluang naiknya cukup menarik sih ini sih. Ini reversal gitu loh. Gue cukup firm melihat dia itu ada potensi reversal dengan potensi yang relatif bisa balik ke previous high, itu sangat mungkin gitu loh untuk ESA. Ya tinggal sekarang masalahnya agak keganggu dengan kekhawatiran panik di market ini aja di sana. ya, ya, ya itu agree. Karena balik lagi ya, kalau misalnya marketnya dari US koreksi, dari Indonesia juga lagi koreksi, ya meskipun kayak saham-saham yang teman-teman punya kayak performance-nya, laporan keuangannya semuanya oke, tapi kalau semuanya turun ya mungkin aja dia juga akan ikut turun gitu. Karena kan Sementara ya turun kayak dulu. Ya. iya, kayak semuanya mau mengamankan posisi, nambah cash, karena kan yang kayak kita bilang tadi, orang itu kayak psikologinya adalah yang dijual dulu adalah yang cuan kan. Yes, betul. Ya, Pasti yang pasti. udah Jadi cuan justru kalau panik selling pasti yang untung dulu yang dijual. Iya, iya, iya. Betul, betul. iya, jadi mungkin justru kalau teman-teman ada berada di posisi kayak punya saham yang udah masuk dari bawah dan kebanyakan orang juga seperti itu, ya bisa jadi saham itu yang akan
turun kenceng duluan, padahal mungkin sebenarnya saham itu adalah yang kinerjanya mungkin justru yang paling bagus malah ya kan. Eh, Jual yang naik, simpen yang turun. Nah, itu nah, harusnya dibalik ya, harusnya dibalik ya. Yang naik disimpan, ya. yang turun dijual, itu ujung-ujungnya cuan itu. Nah, itu teman-teman kayak petuah dari Koryo. Jadi mungkin teman-teman kalau yang penasaran buat belajar gimana psikologi trading dan lain-lain, em, bisa langsung aja ke Galeri Saham. Itu nanti langsung daftar, bisa langsung kontak adminnya, bisa langsung kontak admin dulu lah ya bro ya. Kalau mau ikut Bisa kelas-kelas lah. masih ada kan Pak? Nah, Masih ada. gua waktu itu ngeliat kalau nggak salah di IG lu udah mulai kelas offline ya bro ya? Iya, iya. Kita hari apa ya? Hari 27 Agustus tuh kapan ya? Oh, Sabtu besok. Sabtu besok kita ada kelas Systematic Trading Management. Itu hybrid. Jadi kelasnya on-site, tapi juga Mhm. streaming untuk online. Gitu. Jadi kita lagi mau coba uji coba seberapa kelas offline, kelas on-site tuh dinanti-nantikan. Karena survei kita tuh 80% masih pengen online. Oke, oke, oke. Jadi tes Bisa dulu nggak? lah ya bro ya. Iya, tes dulu. Nanti teman-teman tinggal cek Nah, aja itu di teman-teman. Instagram. Nah, itu teman-teman biar nggak ketinggalan, jangan lupa follow Instagramnya Galeri Saham dan juga daftar tuh teman-teman bagi yang penasaran untuk strategi trading biar nggak belepotan, biar nggak kacau kayak gimana. Nah, ikutin aja tuh. Oke, Bro Rio, mungkin itu dulu ya obrolan Oke, kita malam ini. oke, Bro Ben. Oke, Sip. thank you, See thank you. you.